Perkenalkan, nama saya Krisna Manasyan. Saya dari kelas 12 IPA 6 nomor absen 10. Saya berasal dari kelompok 7 yaitu sel volta. Saya di sini akan membahas tentang yang pertama adalah sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Kemudian saya akan membahas tentang sel volta. Sel galvani atau sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu redoks yang spontan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfara dari kelas 12 IPA 6 kelompok 7. Di sini saya akan menerangkan tentang komponen sel volta secara umum. Yang pertama ada anode, yaitu elektrode, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Lalu ada katode, yaitu elektrode, tempat terjadinya reaksi reduksi. Lalu yang ketiga ada elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Lalu yang keempat ada rangkaian luar, yaitu kawal konduktor yang menghubungkan anode dengan katode. Lalu yang terakhir yaitu jembatan garam, yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode dan sebaliknya, sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanka dari absen 35 akan menjelaskan tentang komponen sel volta pada baterai. Komponen utama sebuah baterai terdiri dari dua bahan konduktor tak sejenis atau elektroda yang dicelupkan dalam larutan yang mampu menghantarkan listrik atau disebut juga elektrolit. Salah satu elektroda akan bermuatan listrik positif dan yang lain negatif. Ujung elektroda yang menonjol di atas elektrolit dikenal sebagai terminal positif dan terminal negatif. Ketika kedua terminal dihubungkan dengan kawat konduktor, misalkan tembaga, arus listrik akan mengalir melalui kawat dari terminal negatif ke positif. Beda potensial atau tekanan listrik antar terminal tergantung pada bahan elektroda dan elektrolit dan diukur dalam volt. Bagian luar atau lapisan penutup badan baterai merupakan anode baterai yang terbuat dari zinc. Kemudian batang grafit baterai merupakan katode baterai. Bagian di sekitar batang grafit disebut pasta yang memiliki muatan-muatan untuk menghasilkan energi listrik. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zakiatunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan pembuatan rangkaian sel volta sederhana dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah pisau. Lalu bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah kabel yang dipotong menjadi 4 bagian, lalu 4 pasang penjepit buaya, lalu yang ketiga ada 3 buah koin, yang keempat 3 buah paku, yang kelima
1 lampu LED, dan yang terakhir adalah 3 buah jeruk nipis. Jeruk merupakan elektrolisis. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, siapkan kabel yang tadi sudah disiapkan, lalu buka ujungnya dan lilitkan ujungnya ke penjepit buaya. Kabel yang dililitkan ke penjepit buaya digunakan sebagai jembatan garam. Setelah itu, siapkan jeruk nipis dan iriskan pada sedikit bagian jeruk nipis untuk menancapkan koin yang berperan sebagai anoda. Setelah itu, tancapkan juga paku di ujung koin yang berseberangan. Pada percobaan ini, paku berperan sebagai katoda. Setelah itu, jepitkan penjepit buaya pada paku dan juga pada koin pada setiap bagiannya. Setelah semua rangkaian tersambung, jepitkan ujung-ujung penjepit buaya yang masih tersisa ke lampu LED. Kemudian lampu LED akan menyala. Sekian dari saya. Terima kasih. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi spontan, karena percobaan ini menghasilkan arus listrik. Logam Fe pada paku bertindak sebagai anoda, dan logam Cu pada koin bertindak sebagai katoda. Karena posisi logam Cu pada direct volta lebih kanan dibandingkan posisi logam Fe, maka logam Fe lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan logam Cu, dan reaksi bergerak dari Fe ke Cu. Untuk reaksinya diperoleh dari Fe tanda panah Zn2+ ditambah 2 elektron, ditambah dengan reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron tanda panah Cu, dan menghasilkan reaksi Fe ditambah Cu2+ tanda panah Fe2+ ditambah Cu. Kemudian, mengapa reaksi ini dapat menghasilkan listrik? Hal itu dikarenakan buah yang mengandung zat asam dapat menghasilkan listrik jika dipasangkan dengan logam yang berbeda. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, jeruk nipis dapat digunakan untuk sumber muatan pada sel volta. Namun, muatan pada jeruk nipis akan cepat habis jika terlalu lama ditancapkan oleh logam seperti koin dan paku, karena muatan pada larutan jeruk nipis telah teroksidasi dan terikat pada katoda. Lampu LED akan menyala semakin redup jika muatan yang ada pada jeruk nipis semakin sedikit.